Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sadaqallahul azim wa ballaghahu rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamunah. Hadratul Mukarram Khadim Majlis Ta'lim Ibadur Rahman Al-Mahrusi, gurunda tercinta Kiai Al-Haj Khairul Ihsan Al-Fadilah beserta seluruh keluarga besar beliau, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa ballaghahum aqsamunahum, yang sama-sama kita muliakan qari kita Syekh Rajif Fandi yang tadi ngundang saya buat nyembelih kambing akikahan karena namanya diganti sama lurah jadi Ro'ub. Namanya Syekh Rajif diganti sama lurah jadi Ro'ub. Kata Syekh, waduh udah akikah lagi kita ini, mending lurah mau tanggung jawab. Kalau lurahnya tanggung jawab mendingan ya. La ilaha illallah. Juga yang saya muliakan qari'ah kita Ustadzah Hajah Muzayyanah. Rasulullah pernah bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran adalah ahli Allah dan manusia spesial pilihan Allah. Juga yang saya cintai seluruh kaum muslimin wal muslimat, jamaah haul manaqib Sidi Syekh ad-da'i ilallah al-imam al-qutbur rabbani wal ghauthus samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam hari ini mendapatkan keberkahan beliau. Kita berkumpul karena Rasulullah dan karena pewaris Rasulullah, sehingga nanti juga di akhirat di dalam surga kita berkumpul juga bersama Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering dengar istilah manaqib. Manaqib itu kalau kata santri bentuk sighah muntahal jumu' dari manqobah. Manqobah itu artinya adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Maka ketika kita membaca manaqib satu tokoh tertentu, berarti kita sedang membaca keistimewaannya. Yang jadi pertanyaannya adalah, untuk apa kita membaca keistimewaan tokoh-tokoh tertentu? Untuk apa kita membaca tarajum atau biografi ulama-ulama tertentu? Untuk apa kita membaca sirah dzatiyah, cerita tentang kepribadian sosok-sosok tertentu? Siapa yang ngajarin untuk baca keistimewaan orang? Mana dalilnya untuk kita mengkaji keistimewaan orang?
Mohon maaf jamaah sekalian, manusia akhir zaman kebanyakan nanyain dalil, tapi kalau giliran diajak ngerjain kabur jadi orang tengil. Dikit-dikit nanya mana dalilnya, dikit-dikit nanya mana dalilnya, lempengan dikasih dalilnya kabur ngerjain ogah. Yang ngajarin kita untuk membaca keistimewaan seseorang Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Mohon maaf saya baca ayatnya enggak pakai nada kayak Ustadzah Muzayyanah karena suara saya lagi saya sewain ke Syekh Rajib. Alasannya padahal mah suara kita kagak merdu. Ya, jadi dari sekian banyak alumni Ibadur Rahman yang bisa ceramah yang suaranya merdu Kiai Gareng doang. Yang lain mah suaranya pales semua. Makanya Kiai Gareng doang yang kalau ceramah ada nyanyinya enak. Kalau kita ceramah ada nyanyinya, jangan kata didengerin orang, kita dengar suara sendiri gedeg. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya habibi, wahai kekasihku. Masya Allah, Nabi dipanggil oleh Allah dengan panggilan kekasihku. Nggak ada sejarahnya Allah kalau manggil Nabi Muhammad pakai nama. Ibu boleh cari di dalam Al-Quran, bapak boleh telusuri dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nggak ada ya Muhammad, nggak ada. Makanya kalau kita sering dengar ceramah, para penceramah suka menasehati kita, ada satu perkara yang Allah perintahkan kepada hambanya, Allah juga ikut mengerjakannya. Apa itu? Baca selawat. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Allah mulai ayat ini dengan jumlah khabariyah sebagai informasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salawat, melimpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian sepenggal yang kedua dari ayat ini Allah gunakan redaksi insya'iyah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi ternyata setelah kita telusuri Al-Quran, bukan cuman itu aja. Bukan cuman sholawat doang yang Allah perintahkan kepada hambanya lalu Allah mengerjakan. Ada satu lagi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah juga ngerjain. Apa itu? Ngelarang manggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama. Kata Allah di dalam Al-Quran, la taj'alu du'aakum lirrasuli ka du'ai ba'dikum ba'do. Ancamannya nggak tanggung-tanggung, antah bato a'malukum, ente amal ibadahnya sekebon, amal ibadahnya sekengkean, amal ibadahnya segede gunung Uhud, semuanya akan runtuh dan sirna kalau nggak punya adab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara aplikasi adab adalah manggil nama baginda Nabi dengan gelarnya. Nggak boleh kita manggil langsung dengan namanya. Panggillah Rasulullah dengan panggilan kesayangan Allah kepada beliau. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, Toha, Yasin. Itu adalah panggilan kesayangan Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh bang, Allah aja ngajarin kita buat beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah bilang kepada baginda Nabi, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul, wahai kekasihku, dan semuanya kami ceritakan kepadamu dari kisah nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hatimu, untuk mengistiqomahkan kamu, untuk membuat kamu teguh di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar cerita Nabi Ibrahim, dengar kisah Nabi Ismail, dengar kisah perjuangan Nabi Musa dioyok-oyok sama Fir'aun membelah lautan, dengar kisah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup di tengah kobaran api, dengar kisah Nabi Hud, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Tujuannya apa? Agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teguh hatinya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah ulama kemudian mengambil sebuah pelajaran dan kesimpulan bahwa tujuan dari pembacaan manaqib bukan hanya sekedar seremonial semata. Tujuan dari pembacaan manaqib bukan hanya sekedar mendapatkan barokah dan karomah yang sifatnya khariq lil adah, tapi tujuan utama di dalam membaca manaqib adalah apa yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para masyayikh mengatakan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 perkara yang terjadi di luar nalar kita. Itulah kenapa guru kita Kiai Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah sampai detik ini tetap melaksanakan pembacaan manaqib, tetap merawat acara tersebut, walaupun apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekaromahan Tuan Syekh, seperti makanan yang dimasak sedikit tiba-tiba banyak, Masya Allah. Kita dengar kisah kayak begitu makin optimis saja. Ayam 3 ekor aja bisa ngejamu 120 orang, apalagi penceramah baru 2, roman-romannya mah parcel yang disiapin 2, yang masuk mobil 5. Iya apa kagak? Itu baru parcelnya, belum yang pas disalaminnya nempel. Tuh, ini baru karomah. Kekaromahan tersebut tidak membuat manaqib lantas kemudian berhenti dan berpuas diri. Kenapa? Ini mah baru sesuatu yang kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesarnya apa? Yang terbesarnya adalah bagi kita terus istiqomah di dalam membaca manaqib tersebut. Kalau kita baca manaqibnya Tuan Syekh, berarti yang kita lihat adalah kebiasaan beliau. Berarti yang kita telusuri dan kita baca adalah keistiqomahan Tuan Syekh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti itu yang kudu kita contoh tuh. Hei, hei, bocil, hei. Kalau kita baca manaqib Tuan Syekh, berarti yang kita contoh setelah pembacaan manaqib adalah keistiqomahan Tuan Syekh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari manaqib. Karena istiqomah ini luar biasa. Istiqomah ini adalah perkara yang singkat secara kata, namun luas secara makna dan sulit dipikul oleh sebagian besar manusia. Banyak orang yang kalau ibadah, ibadahnya ibadah angotan sama ibadah musiman. Iya apa enggak? Woi. Banyak orang yang ibadahnya angotan sama musiman. Kalau lagi angot semuanya ngerjain, dia ikut ngerjain. Ibadahnya ibadah latah. Itu tiap bulan, tiap tahun kita temuin tuh ibadah latah tuh. Taraweh, ibadah latah tuh. Bukan tarawehnya yang ibadahnya latah, orangnya yang latah. Malam pertama Masya Allah, jemaah penuh, keluar-luar. Baru malam pertama Ramadan cuman itu ada namanya soft di masjid di booking. Iya apa kagak? Dari maghrib dia udah nyampe gelar sejadah yang lempengan tiang, atasnya kipas angin.
biar ntar pas lempengan taraweh enak adem. Bilal lagi megang mic dia bisa nyender. Ahlan wa sahla Bisaidil Walid ad-da'i ilallah Habib Umar bin Salim Al-Haddad. Udah ya, min ta'zimil alim musafahatuhum bil qulub. Di antara menghormati seorang alim adalah memberikan beliau jalan dan cukup salamannya pakai hati. Salaman pakai tangan tapi kalau ngalangin sama aja bohong. Hayakumullah habibana. Rasul Habib. Sampai mana tadi kita ngomong ya? Nah, teraweh, kipas angin. Nah iya tuh, booking tempat kita booking. Malam pertama, malam kedua masih ngebooking, malam kelima yang dia booking bioskop. Malam kelima yang di booking bioskop. La ilaha illallah. Malam ke-10 pindah, malam ke-11 pindah, malam ke-25 udah kagak ketemu, jangan kata orangnya, sendalnya aja di masjid nggak ketemu. Ini namanya ibadah angotan. Nah, istiqomah yang kudu kita ikutin dari kita baca manaqib. Kenapa? Karena ma wasalal waliyu darajatal wilayati illa ba'dal istiqomah. Seorang wali nggak akan pernah sampai derajat kewalian kecuali setelah dia menjadi istiqomah. Jadi kagak ada namanya wali angot, kagak ada. Yang wali angot tuh wali murid doang sama wali santri, iya nggak? Angot-angotan tuh kalau lempengan komplain sama pesantren baru kelihatan wali santrinya. Kalau lempengan kagak komplain mah, lempengan kagak ngasih uang minyak mah kagak kelihatan batang hidungnya ya. Wali santri, masya Allah, wali santri zaman sekarang kelihatan wali santri kalau lempengan anaknya wisuda doang. Tapi kalau anaknya lagi kagak wisuda mah jangan kata berangkat ngaji, daftar pertama masuk ke pengajian emak babanya kagak ngikut. Anaknya ngucluk sendiri bawa ikro, nyampe di majelis talim Ibadur Rahman ditanya sama Ustazah Hikmah, "Tong, kamu siapa namanya?" "Nama saya Rio." "Nama saya Rio." "Lah emang ente orang mana kok baru kelihatan?" "Saya ini Ustazah ngontrak di ujung Gang Rais." Rois. Lah kan ente mah pakainya huruf tafkhim. Iya, kita mah pakai riwayat Abi Amr. Lah pokoknya Ustadz mah ada aja ilmu ngelesnya, ngapa? Lah terus ini tahu ada pengajian di sini. Iya. Siapa yang bawa, yang ngasih tahu, ikut-ikutan sama temen. Babanya mana nggak ngikut? Baba ngojek. Emak di mana? Lagi senam di kecamatan. Emaknya senam di kecamatan, anaknya ngaji kagak dianter, emaknya lagi sibuk di kecamatan senam goyang poco-poco pakai legging udah kayak lontong diikat. La ilaha illallah. Ini namanya wali angotan. Tapi kalau wali yang benar-benar wali nggak mungkin jadi wali kecuali setelah istiqomah. Kenapa? Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka-mereka yang bilang rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam ikrarnya, istiqomah di dalam konsekuensi ucapannya, istiqomah di dalam kalimat syahadatnya, istiqomah di dalam taatnya. Apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Masya Allah, malaikat dari langit digeroin sama malaikat Jibril. Uy, malaikat fulan ente 10 orang 15 orang nih turun nih. Nih ada wali Allah baru, ada wali Allah baru dilantik. Karena keistiqomahannya ente jadi tentara dia.
temenin dia. Masya Allah, yang patwal malaikat, yang jadi patwal malaikat, itu wali beneran ya. Walaupun secara zahir kalau ada wali yang masyhur dipatwalin sama yang khidmah, tapi sejatinya malaikat yang ngerubungin banyak. Empok pernah disamperin sama malaikat, Pok? Pernah? Orang kita paling kalau disamperin malaikat Ijroil. Iya apa kagak? Malaikat Ijroil ngingetin mati. La ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaika. Terus apa yang terjadi? Alla takhafu wa la tahzanu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke dalam hati para aulianya tersebut, wa qalbul wali wi'aullahi fi ardih. Hati seorang wali laksana wadah bagi Allah Subhanahu wa taala di buminya untuk ia turunkan rahmatnya, asrarnya, nafahatnya, fuyudotnya, ilhamnya sebagai tongkat estafet dari wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ciri wali? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan gelisah, jangan sedih. Itu baru wali. Kata siapa orang yang gak takut dan gak gelisah adalah wali? Allah bilang di dalam ayat yang lain, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah. Ini baru jadi khobar baru jadi isim inna. Mana khobar innanya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu ciri-cirinya yang kagak ada takutnya, kagak ada sedihnya. Kalau baru begadang sampai jam 2 takut diomelin bini mah belum jadi wali. Lah, sama bini aja takut. Sama bini aja takut. Gimana ceritanya? Wali mah gak ada takutnya. Jam 2 begadang di pos, la ilaha illallah, HP bedering, dilihat, waduh jenderal RI 1. Ini mah jenderal, biar kata betina juga bengis ini mah. Kita pulang duluan ya. Mau kemana sih buru-buru banget, baru juga jam 2. RI 1 dan nelponin aja. Terus kalau kagak pulang, bodoh. Bahaya kita. Emang apa bahaya? Lu tahu sendiri. Gue makan ngontrak di mana? Bukan rumah sendiri, ngontrak di rumah bini. Ngontrak di rumah bini. La ilaha illallah. Pulang jam 2. Ya pulang. Ya, bukan wali ini mah. Bukan wali. Sama bini aja takut. Takut apalagi mah iprit. La khaufun alaihim, enggak punya rasa takut, walahum yahzanun, kagak ada gelisahnya. Kalau baru timbang kagak punya beras doang mah, wali mah kagak bingung. Ilok wali gelisah cuman gara-gara di rumah beras di pendaringan kosong. Hati lantas gelisah, ya Allah hari ini anak saya makan apa, bini saya makan apa. Ini belum jadi wali. Kalau yang namanya wali mah mau diciptakan oleh Allah seperti apapun, ditakdirkan oleh Allah kayak apapun, dibagi oleh Allah seperti apapun, hatinya seneng aja. Kenapa? Karena dia sadar al-ata'u ata'un wal man'u ainul ata'. Yang namanya para aulia itu sadar setiap pemberian Allah adalah hakikatnya pemberian. Begitu juga dengan larangan Allah, pencegahan dari Allah terhadap satu keinginan, itu juga pada hakikatnya pemberian. Tuh, makanya nggak ada gelisahnya. Coba kita lihat manaqib para aulia, coba kita lihat manaqib para solihin. Sering kita diperdengarkan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dalam pelajaran menimba ilmu, dalam perjalanan menimba ilmu, datang rampok. Iya enggak? Datang rampok. Dibegal. Dibegal. Begitu dibegal. Woi, bocil. Namanya masih nyantri. Punya duit gak? Punya. Jujur amat ente. Emak saya nyuruh saya jujur. Ada berapa? Banyak buat beli kitab. Ditaruh di mana? Ini di samping, di belahan jaket, di dalam mantel. Sini, ana ambil semuanya. Dikeluarin semuanya sama Tuan Syekh.
nggak ada gelisahnya, nggak ada takutnya, nggak ada nangisnya, nggak ada takut kehilangan dunia, nggak ada takut kehilangan dunia. Dikasih semuanya sama Tuan Syekh. Akhirnya karena i'timadnya, bersandarnya kepada Allah, ngerjain perintah orang tua, nggak takut kehilangan dunia. Ceritanya masyhur apa yang terjadi. Rampok bingung, ini orang umur segini nyari duit belum bisa, dikasih duit sama emaknya ketemu begal, bukannya ngabrit, bukannya kabur, malah dia kasih semuanya. Kok bisa ada orang kagak takut kehilangan dunia di saat kita semua gelisah kalau kekurangan dunia? Akhirnya semuanya jadi muridnya Tuan Syekh. Masya Allah. Lah kita gimana mau jadi wali? Baru timbang sepeda hilang aja langsung kemana aja kita minta wiridan, puter giling palengket maling, puter giling palengket maling, puter giling palengket maling. Mau jadi wali, aduh, baru timbang kehilangan sepeda, cetek iman lu, cetek iman lu, cetek. La ilaha illallah. Sepeda sih rodanya 2, digoes jalan kagak digoes diem. Bener nggak gua ngomong? Iya apa kagak? Tuh, kenapa? Karena yang namanya para aulia dunia mahina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika di jalan kota Madinah bersama para sahabat, ada bangkai keledai. Tahu keledai? Tahu keledai nggak, Pok? Di Indonesia susah. Kalau mau ngeliat ke taman safari, keledai itu separuh kuda, makanya tenaganya juga separuh. Otaknya juga rada separoh. Makanya kalau kita ngelihat keledai bawaannya sewot, ngeselin. Bukan ente, bukan. Keledai ini mah. Keledai bukan ente, bukan. Keledai ngeselin. Kenapa? Dia meletoy. Kelihatannya kayak hewan ampeg. Makanya saking kagak tapi cepet mikirnya, sering tuh kalau santri ada belajar usulul fikih, ketika bab kias ada namanya kias himari, kias keledai. Kenapa? Karena keledai membego pas mengkiaskan ilmu. Jadi ceritanya ada bos garam. Ada bos garam. Zaman dulu makan transportasi adanya kuda, keledai, ya enggak. Nah ini bos garam ini punya langganan tetap. Langganan tetap. Kirim tiap hari. Ngirimnya gimana? Pakai keledai. Tapi keledainya udah apal jalanan rumah pelanggan. Makanya dia mah disampak sekali juga jalan nyampe ke sono, kagak kudu ada yang mengemudikan. Soalnya kadang-kadang itu pengiriman kalau ada yang ngemudiin ditilep sama kurir. Bukan lagi nyinggung kurir ini mah. Ini kurirnya dia nih. Ya, kurirnya dia. Akhirnya keledai doang tuh yang disuruh jalan. Satu ketika musim hujan namanya lewat tanah licin, keledai kepleset. Itu karung-karung garam dia yang ada di punggung keledai, keledainya jatuh tengkurep kagak bisa bangun gara-gara garamnya berat. Mau bangun susah. Tapi karena garamnya jatuhnya di kobakan, lama-lama kan larut. Membatu es cair. Lama-lama larut. Begitu larut kan enteng, tinggal karungnya doang, bisa bangun tuh keledai. Keledai mikir, kita saban hari dikasih karung 10 karung, 15 karung, berat. Atau kalau begitu mah tiap besok kita berendam aja di solokan. Kata keledai nih, dimana kita di situ ketemu kobakan kita berendam, biar entar jadi enteng. Itu sejak wates itu, Pok, tiap hari keledai kalau ditaruhin karung garam ke pelanggannya sono, jenglelep dulu di situ. Berendam, taruh udah enteng, dia jalan. Ya, besok dikirimin lagi, ngelelep lagi, udah enteng, dia jalan. Komplain, langganan. Woi, Haji Somad. Ada Haji Somad. Ini gimana sih ente kalau ngirim garam kurang mulu? Ana mesen 10 karung, yang nyampe cuman sekarung setengah. Kata Haji Somad mikir lah, gue makan udah pakai keledai doang juga emang suka ditilepin nama pegawai. Akhirnya kita suruh pakai keledai. Ilokan ini ada yang rampok di sono. La ilaha illallah. Akhirnya dites ini keledai.
sama juragannya. Keledai berangkat. Nih, bawa 10 karung kapuk. 10 karung kapuk. Dibawa tuh sama keledai. Keledai mikir, buset. Kemarin aja yang 10 karung kita berendam enteng. Apalagi ini kita berendam makin enteng lagi aja. Begitu nyampe di kobakan keledai berendam, po. Keledai enteng apa berat? Lorang kapuk. Kalau garam berendam di air lama-lama luntur, lama-lama larut jadi enteng lah. Kalau kapuk direndam makin berat tuh keledai, makin kagak bisa bangun. Ditelepon sama pelanggan yang di sono, Haji Somad mana keledai belum nyampe, dipapa sama Haji Somad nyampe di sono. Ini biang keroknya rupanya ini keledai kita mampir di kobakan janda. Tuh makanya hati-hati yang suka mampir di kobakan janda, bikin niaga rugi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini kias, namanya kias himari, namanya kias himari. Ini apa nih bikin kita jadi cerita jauh ke sini ya? Lagi nyeritain apa tadi? Tuh ingatnya keledai sama jandanya doang. Berarti ini ibu-ibu ingatnya keledai doang, bapak-bapak ingatnya jandanya doang. Berarti otaknya isinya keledai doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Tuan Syekh, Bu, ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah. Bisa sampai maqamul wilayah karena istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dari itu kalau kita hadir haul, hadir manaqib yang kita baca dari tarajum para salaf, maka yang harus pertama kali kita niatkan di dalam hati kita, bagaimana kita istiqomah di dalam menjalankan apa yang dijalankan oleh orang yang dikisahkan. Itu intinya. Itu intinya. Maka dari itu yuk sama-sama sedikit kita mengutip pesan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Apa kata beliau di dalam kitab Khulasatul Mafakhir fi tarajumi Sidi Syekh Abdul Qadir? Disebutkan bahwa di antara pesan dari Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti dituliskan oleh Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, kata Tuan Syekh begini, nih, po, tuh, empok kalau giliran ngaji jangan ngantuk, giliran bercanda pada melek, giliran pesan Tuan Syekh tidur, ntar pas bangun kemarin hadir manaqib udah diamalin, po, kagak, orang kita pules, yang lempengan itu kita pules, jangan pules, po, jangan pules, malam 25 Desember nih, ntar ada yang bagiin berkat. Kayak Gareng mah dari dulu emang kelakuannya dia merada aneh, bikin manaqib bertepatan sama Natal. La ilaha illallah. Nah, apa kata Tuan Syekh? Kata Tuan Syekh radhiyallahu taala anhu wa ardhah, afdalul mawarid waradathu uttashul uqul mauridud dzikri wat tauhid. Sumber mata air yang paling dirindukan oleh orang-orang yang berakal. Mata air mana? Aqua, Le Minerale yang ada manis-manisnya. Atau mata air apa? Mata air di sini adalah majaz atau kinayah atau isti'arah atau perumpamaan dari sumber hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang dirindukan oleh orang-orang yang punya akal. Apa itu? Mauridud dzikri wat tauhid, mata air yang di dalamnya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mata air yang paling nikmat adalah mata air dzikir? Karena dengan dzikir hati jadi tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati hilang gelisahnya, hati nggak ada risaunya. Selama ini kita kebanyakan gelisah karena kurang zikir, makanya apa aja bikin kita gelisah, apa aja bikin kita jadi
sengsara, perkara bahkan urusan orang lain yang bukan urusan kita, justru malah bikin kita jadi gelisah. Ini karena kita kurang dzikir. Tapi kalau orang yang rajin dzikir, masya Allah, tenang. Apapun yang diberikan oleh Allah nikmat, apapun yang ditentukan oleh Allah lezat, apapun yang digariskan oleh Allah pasti akan dirasakan hikmahnya oleh dirinya. Makanya kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, apa kata Imam Haddad? Ala ya sah la tajza wa tadjar wa sallim lil magadir likai tuhmad wa tujar. Wahai sahabatku, wahai my friend, wahai bestiku, la tajza wa tadjar, jangan pernah gelisah, jangan pernah galau. Wa sallim lil maqadir, serahkan semua kepada takdir Allah. Kai tuhmad wa tujar, agar engkau dipuji dan engkau mendapatkan pahala. Di dalam bait syairnya yang lain, Al-Imam Haddad juga mengatakan, Al-Imam Haddad ini sahibur ratib, datuknya guru kita, ya, ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad. Apa kata Al-Imam Haddad? Alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi qusim lak hasilun ladaik, fashtaghil bi rabbik walladzi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Yang udah dijatahin buat orang lain mau kita usahain kayak apa juga, kalau kagak jodoh mah kagak jodoh. Kalau udah digarisin buat orang lain mau kita usaha kayak apa juga, biar kata kita ngamalin pelet dari ujung timur ke ujung barat, kalau kagak jodoh mah kagak jodoh. Udah nginte dari kapan tahu la ilaha illallah, ampe dari TK-nya udah diliatin sama dia, SD-nya didelengin sama dia, SMP-nya disorot sama dia, ampe kuliah diperhatiin, pokoknya gue mah pengen bet sama dia nih. Begitu lulus kuliah ditembak, diterima, masya Allah, pacaran, menjalin hubungan. Pengalaman ente dapat 5 tahun lah, undangannya bukan nama dia, nama orang lain. Undangannya bukan nama dia, nama orang lah. Emang boleh? Boleh. Lah takdir Allah, kenapa kagak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Itu alladzi li ghairik la yasil ilaik. Padahal mah masya Allah kalau malam minggu mah ya ilahi, martabak pacenongan aja menyampe ke rumahnya. Biar kata orangnya kagak nyampe, GoFood-nya menyampe. Orangnya lagi kerja di bandara, pacarnya lapar jam 2 dipesenin mie gacoan yang kagak nutup-nutup. Gue mah bingung itu mie 24 jam buka rame mulu, masya Allah, berkah bet dagangannya, cuman itu makanya jari karyawan udah keriting kayak mie nya kali ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walladzi kusimlak hasilun ladaik, tapi yang udah jadi jatah ente kagak usahain juga dapat. Bahkan kadang-kadang aku berlari dan berpaling darinya, ternyata pelarianku hanya untuk bertemu dengannya. Anjay. Mangke Garing doang yang punya kuat. Orang ngajinya sama sih dulu bareng Satria bergitar. La ilaha illallah. Alladzi kusimlak hasilun ladaik. Kita kagak capek, kita kagak ngapa-ngapain, bahkan terkadang kita kagak mau sama dia, dijodoh-jodohin sama dia. Goga cuma hitam. Hitam juga kalau dodol memanis. Iya kalau dodol cuma kan bukan dodol. Jangan lihat hitamnya aja, biar kata hitam juga ngulek sambelnya lancar. Emang kagak mau ente tiap hari diulek-ulek? Gogah gak mau. Sembarangan ya, orang makan mau jodohin yang lain kek, yang rada beningan gitu, yang rada glowing.
Orang sekarang mah glowing juga belum tentu putih, bisa jadi glowing di muka doang, lempengan lehernya mah hitam. La ilaha illallah. Iya apa kagak? Masya Allah. Kita maunya sama dia yang rada cakepan, orang kita boleh ngintek dari dulu. Udah meng itu orang kata gogah lah, dapat seminggu jadi nikah, itu namanya jodoh, itu namanya ketentuan Allah. Lari kemanapun kalau udah Allah nentuin. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ketika berbicara tentang ajal seseorang diceritakan bahwa orang datang ke Nabi Sulaiman. Pas dia nyampe di Nabi Sulaiman ada satu sosok serem. Ditanya sama dia, ya Nabi Allah, siapa nih orang? Kata Nabi Sulaiman, tanya aja dewek. Orang nakutin, ditanya sama tuh orang, bang, abang siapa sih? Punya muka romanya merongos banget, senyum apa dikit? Kata tuh sosok, lah, anak Ijroil, buasar kalam. Pantesan merongos saja. Emang siapa yang diperongosin? Ente. Loh, saya? Emang apa saya? Wayanya ente karang mati. Waduh, ntar dulu. Saya main mati-mati aja. La ilaha illallah. Janda samping rumah baru kita ikat 2 minggu. Udah main mati-mati aja. Kagak. Nggak mau mati sekarang saya. Lari aja ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, engkau ini punya macam-macam mukjizat. Ini saya didatengin sama malaikat Izrail. Masa katanya saya sekarang suruh mati. Pindahin saya kemana kayak suruh angin bawa saya. Tuh baru kali itu orang minta angin. Selama ini orang luarin angin. Orang Indonesia doang yang sakti bisa tahu warna angin. Tergantung, main merah-merah ya. Kalau anginnya banyak rada kehitam-hitaman. La ilaha illallah. Akhirnya sama Nabi Sulaiman karena ada hikmahnya, ya udah dipanggil angin. Angin, datanglah. Datang tuh angin. Ada apa ya Nabi Allah? Ini bawa orang merad kemana kek? Takut jatuh ketemu malaikat Izrail. Dibawa sama tuh angin ngayab. Nebak di Cina. Nggak tahu itu di Guangzhou apa di Beijing apa di Glodok. Glodok kali ya. Begitu nebak di Cina, alhamdulillah romannya merada jauh ini kagak ketemu. Pas dia nengok badannya ketemu lagi. Buasar kalam, enteh lagi aja. Ngapa sih demen bet ngikutin kita? Apa kata malaikat Izrail? Ya Abdallah, ya Amatallah, ketahuilah bahwa tertulis di ajalmu, tertulis di Lauhul Mahfud bahwa ajalmu matinya di Cina. Jadi permintaanmu kepada Nabi Sulaiman untuk lari dari takdir pada hakikatnya hanya akan mengantarkanmu kepada takdir. Gitu. Makanya para wali mau apa yang ditentuin oleh Allah santai. Yang penting ada kopi. Yang penting ada ini kalau wali yang madhabnya ngopi, tapi banyak wali yang suka kopi di Hadramaut, di Tarim, nggak pernah ada acara kecuali di dalamnya ada kopi, karena di dalam kopi lah kita menemukan intuisi dan inspirasi. Kayak burung dara gue ditepokin mulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita istiqomah dalam zikir. Wa mauridut tauhid. Dan enggak ada sumber mata air yang paling nikmat kecuali kita tahu dan faham hakikat tauhid. Kalau orang sudah faham hakikat tauhid, makna la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin fil wujudi illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, udah kagak ada istilahnya hati akan tunduk dengan siapapun. Makanya para aulia Allah mau diancam kayak bagaimanapun kagak ada takutnya. Nanti di akhir zaman ketika Dajjal turun, ada satu orang yang dipanggil oleh Dajjal untuk dibelah tubuhnya oleh Dajjal tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah min kibari auliaillahi sholihin. Tarik nih orang, saya matikan kamu. Itu wali kagak ada kedernya, kagak ada ngedonnya. Nggak kayak anak zaman sekarang kalau di media sosial, woi siapa yang berani sama gua, kelewang nih panjang nih, woi ayo ngadu woi di terowongan Selapajang woi,
Siapa yang berani ya? Aing ya, baru dak kedaung ya. Macem-macem ke adik siapa aing. Nyalain RE King, rong, rong, reng. Polisi datang, ampun pak. Tai. Gaya ngangkat-ngangkat kelewang, giliran tangkap sama polisi nangis. Gaya nabuk-nabuk perempuan, nantang-nantang polisi, ditangkap minta damai. Sorry ya. Sekarang yang lagi rame kan gitu. Kita ngikutin yang rame aja kita mah. La ilaha illallah. Tapi kalau para wali mau dimatiin, mau digimanain, mau disiksa kayak apa juga santuy. Enggak ada sedikit pun tergugah di hatinya rasa takut. Dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Ashabul Ukhdud kurang apa ancamannya? Digali bagi mereka parit yang dalam, semuanya dijeblosin di dalam satu parit yang menyala, di dalamnya kobaran api. Enggak ada satupun yang keder kemudian jadi kufur, enggak ada. Siti Masyitoh disebut Masyitoh karena artinya yang tukang nyisirin anak perempuannya Fir'aun. Apa yang terjadi? Diceburin sama Fir'aun di tengah Gidir, tahu Gidir? Buat masak nasi kebuli. Di situ air meluap-luap. Punya bayi, masih nyusuin. Begitu pengen diceburin, masih toh hampir pengen nurut sama Fir'aun. Anaknya ngomong, yang masih bayi nih anaknya ngomong nih. Wali mebu anaknya aja dari masih nyusu udah pinter, udah faham tauhid. Kata bayinya, utbuti ya umma fa innaki alal haq. Mak, jangan takut, nyebur-nyebur aja, engkau orang bener. Masya Allah, kenapa ini bayi masih kecil udah bisa ngomong, ngajarin emaknya biar istiqomah, biar teguh. Karena emaknya ahli ibadah, kagak kayak anak zaman sekarang. Umur 3 tahun udah bisa joget lah, emaknya sambil nyusuin sambil TikTok. Pantes anaknya umur 3 tahun Iqra aja kagak bisa, ketemu nama wali aja kagak tahu. La ilaha illallah. Masih toh masuk ke dalam Gidir yang penuh dengan air panas, nggak ada sedikit pun rasa takut. Siapa lagi? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda dari Sayyidina Ammar bin Yasir, wanita pertama yang syahid di dalam Islam, Sumayyah namanya. Apa yang terjadi? Dibunuh dengan cara ditusukkan tombak panas dari kemaluannya tembus ke mulutnya. Sedikit pun enggak goyah dari iman. Kita baru timbang BLT kagak nyampe ke rumah doang udah mencak-mencak. Tipis iman ente. Kayak ari-ari meninjo. Kayak ari-ari meninjo. Tahu ari-ari meninjo? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beginilah para aulia. Mereka enggak pernah ada rasa takut selama mereka berada dalam kebenaran. Saya bukan ngajarin kita untuk kita berani konyol, tapi beraninya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana di situ kita harus takut, kita kudu takut. Di mana kita di situ harus berani, kita kudu berani. Ya, makanya Fakhrul Awalin Sidi Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan di dalam doanya, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Fasu'ila Syekh, ya Syekh, kenapa engkau berdoa kayak begitu? Kalau doamu Allahumma inna nakhafu minka, ya Allah saya takut kepadamu, wajar. Wali emang kudu takut kepada Allah. Wa nakhafu mimma yakhafu minka, dan kami takut lancang kepada para walimu yang takut kepadamu, karena siapa yang lancang kepada para wali akan diajak perang oleh Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menaruh genderang perang kepadanya. Itu masih masuk akal ya Syekh. Tapi apa yang dimaksud dengan wa nakhafu mimma la yakhafu minka?
kami takut kepada orang-orang yang enggak takut kepadamu. Orang yang enggak takut kepada Allah kan adalah ahli maksiat. Kenapa engkau sebagai wali takut kepada mereka? Fa'ajaba Syekh. Kemudian Sidi Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, saya takut kepada mereka apabila saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga mendolimi mereka yang meskipun mereka adalah ahli maksiat kepada Allah, tapi innallaha la yantaqimu lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam kepada orang yang zalim apapun status orang yang didolimi, mau dia wali ke, mau dia bukan wali ke, kalau dia didolimi, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam kepada orang yang mendolimi orang tersebut. Ini yang ditakutin oleh para aulia. Takutnya mereka karena Allah, beraninya mereka karena Allah. Oleh karena itu para aulia Allah Subhanahu wa taala jalannya adalah jalan syariat, jalannya adalah jalan tuntunan Nabi Muhammad. Yang selain menjalankan syariat dan tidak menjalankan tuntunan Nabi Muhammad, Mahmad da'au min wilayah fa inna dzalika mujarradud di'a. Meskipun mereka mengklaim saya punya karomah ini, saya punya karomah ini, tapi kalau ternyata syariatnya tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang mereka lakukan hanya sekedar klaim semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas jalan para aulia. Allah istiqomahkan kita sebagaimana Allah istiqomahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah berikan kepada kita madad, ahwal, asrar yang telah Allah anugerahkan kepada Sidi Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah kumpulkan kita bersama mereka, para aulia, para salihin, para salaf-salaf kita hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan ada satupun dari kita yang tertinggal, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan, baik yang mendengarkan sengaja mendengarkan atau hanya sekedar kelewatan, semua mudah-mudahan tercakupi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang baik semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah kebodohan saya selaku manusia. In urid illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.